Baik, selamat pagi. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi bab 2 etika profesi, yaitu judulnya adalah memahami regulasi dan profesi pada industri jasa keuangan. Nah, ini sub materi bab 2. Ada regulasi. Yang pertama, regulasi terkait industri jasa keuangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nah, Undang-Undang Nomor 10 ini ya, tahun 1998 merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang mengatur tentang perbankan. Nah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 terdiri dari 10 bab. Nah, adapun pembahasannya untuk masing-masing bab yaitu sebagai berikut ya. Nah, yang pertama ada bab 1 tentang ketentuan umum. Menjelaskan definisi dari 28 istilah yang ada pada undang-undang ini. Salah satunya adalah mengenai pengertian perbankan. Nah, pada bab 2 tentang asas, fungsi dan tujuan. Nah, perbankan di Indonesia itu dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pada bab 3-nya tentang jenis dan usaha bank. Usaha bank umum meliputi menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli ataupun menjual surat-surat berharga, lalu lintas pembayaran, menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga, dan sebagainya. Ada bab 4 tentang perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan. Bab 5 tentang pembinaan dan pengawasan. Kemudian bab 6 tentang Dewan Komisaris, Direksi dan Tenaga Asing. Bab 7 tentang rahasia bank. Bab 8 tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bab 9 ketentuan peralihan. Bab 10 tentang ketentuan penutup. Nah, itu yang ada di Undang-Undang Nomor 10. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Ini regulasi yang mengatur lembaga ini adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 yang terdiri dari 18 bab ya, ada 18 bab. Bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang ruang lingkup usaha perasuransian, bab 3 tentang bentuk badan hukum dan kepemilikan perusahaan perasuransian, bab 4 tentang perizinan usaha, bab 5 tentang penyelenggaraan usaha, bab 6 ada tentang tata kelola usaha perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama. Kemudian ada bab 7 tentang peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah dalam negeri. Kemudian bab 8 tentang program asuransi wajib. Bab 9 tentang perubahan kepemilikan, penggabungan dan peleburan. Bab 10 tentang pembubaran, likuidasi dan kepailitan. 11 tentang perlindungan pemegang polis tertanggung atau peserta. 12 tentang profesi penyedia jasa bagi perusahaan asuransi. Bab 13 tentang pengaturan dan pengawasan. Bab 14 tentang asosiasi usaha perasuransian. Bab 15 tentang sanksi administratif. Bab 16
tentang ketentuan pidana, bab 17 tentang ketentuan peralihan, dan bab 18 tentang ketentuan penutup. Yang ketiga, ada peraturan OJK tentang perusahaan pembiayaan. Nah, regulasi yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan salah satunya adalah peraturan OJK. Beberapa peraturan OJK terkait dengan pengelolaan perusahaan pembiayaan ada 4 ya. Yang pertama, peraturan otoritas jasa keuangan nomor 28/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Yang kedua, peraturan OJK nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Yang ketiga, peraturan OJK nomor 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan. Kemudian yang keempat terakhir itu peraturan OJK nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. Ya, jadi ada 4 peraturannya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, undang-undang ini dibagi dalam 18 bab yang terdiri dari 116 pasal. Ya. Bab 1-nya tentang ketentuan umum, bab 2 tentang Badan Pengawas Pasar Modal, bab 3 tentang bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bab 4 tentang reksadana, bab 5 tentang perusahaan efek, wakil perusahaan efek dan penasihat investasi, bab 6 tentang lembaga penunjang pasar modal, bab 7 tentang penyelesaian transaksi bursa dan penitipan kolektif, bab 8 tentang profesi penunjang pasar modal, bab 9 tentang emiten dan perusahaan publik, bab 10 tentang pelaporan dan keterbukaan informasi, bab 11 tentang penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, bab 12 tentang pemeriksaan, bab 13 tentang penyidikan, bab 14 tentang sanksi administratif, bab 15 tentang ketentuan pidana, bab 16 tentang ketentuan lain-lain, bab 17 tentang ketentuan peralihan, bab 18 tentang ketentuan penutup. Nah, itulah yang 18 bab yang mengaturnya. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun ini terdiri atas 9 bab, di mana setiap babnya terdiri dari beberapa pasal. Nah, bab 1 itu tentang ketentuan umum, bab 2 tentang jenis dan status hukum dana pensiun, bab 3 tentang dana pensiun pemberi kerja, bab 4 tentang dana pensiun lembaga keuangan, bab 5 tentang pemberian fasilitas perpajakan, bab 6 tentang pembinaan dan pengawasan, bab 7 tentang ketentuan pidana, bab 8 tentang ketentuan peralihan, dan terakhir bab 9 tentang ketentuan penutup. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami materi yang sudah Ibu sampaikan dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya, kalian bisa membacanya juga di buku cetaknya, etika profesi, ya, definisinya dan lain sebagainya. Kalian bisa baca lebih detail lagi di buku cetak. Nah, yang B, profesi di sektor industri jasa keuangan ada akuntan. Ya, ada akuntan. Akuntan ini praktisi akuntansi yang merupakan ahli pengukuran, pengungkapan atau pemberian kepastian mengenai informasi keuangan yang membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain dalam membuat keputusan alokasi sumber daya. Nah, profesi akuntan terbagi menjadi beberapa jenis, ya. Ada 4, 1 akuntan manajemen atau akuntan perusahaan, itu internal, 2 akuntan publik eksternal, 3 akuntan pemerintah, dan 4 akuntan pendidik. Nah, yang kedua ada aktuaris.
merupakan profesi yang sangat jarang diketahui oleh kebanyakan orang ya. Aktuaris ini adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Ya. Kemudian ada profesi konsultan hukum. Nah, konsultan hukum merupakan salah satu profesi yang dibutuhkan di sektor industri jasa keuangan. Sebagai anggota profesi ini, konsultan hukum diharapkan untuk selalu menunjukkan standar tertinggi kejujuran dan integritasnya. Untuk tugasnya, kalian bisa baca di buku cetak halaman 51. Ya. Tugas-tugasnya apa saja seorang konsultan hukum. Yang keempat, notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosi, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, untuk prosedur menjadi notaris menurut Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris bisa kalian lihat dan pahami, juga dibaca di halaman 52. Ya, di situ ada persyaratan dan sebagainya. Menjadi seorang notaris itu apa saja persyaratan yang harus dilengkapi. Ya, kelima, penilai. Profesi penilai merupakan salah satu jenis profesi yang ada di sektor industri jasa keuangan yang bertugas untuk menilai atau menaksir objek jual beli. Nah, ini ada beberapa pengertian penilai ya, atau profesi penilai. Ada 1, 2, ada 3. Jadi ada 3 pengertian penilai yang kalian bisa baca juga di buku cetak halaman 53. Ya, ada 3 definisinya mengenai penilai. Kemudian ada profesi selanjutnya, itu broker. Ya, broker ini profesi yang bertugas membantu menjembatani atau sebagai mediator dalam transaksi jual beli. Contohnya adalah broker di pasar modal yang membantu transaksi jual beli di pasar modal. Ya. 7, pengelola dana. Orang yang melakukan pembentukan portofolio investasi dengan melakukan jual beli saham dan obligasi. Itulah profesi ini. Nah, baik ya. Sekian pembahasan materi di bab 2 ini ya. Tetap lakukan protokol kesehatan selama di rumah ya. Cuci tangannya, istirahat yang cukup. Kalau keluar rumah menggunakan masker, bawa hand sanitizer ya kemana-mana, di rumah pun pakai. Dan untuk materi ini Ibu harapkan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Apabila masih ada yang bingung, kalian bisa bertanya di grup ya, di grup saja ya. Poin mana yang kurang jelas atau mau kalian tanyakan, agar kalian benar-benar bisa memahami materi bab 2 ini. Ya, Ibu harapkan begitu, bertanya mana yang belum bisa dipahami atau mau penasaran mengenai profesi ataupun apa yang kita bahas hari ini, silahkan bertanya di grup saja ya. Dan jangan lupa untuk absen di Google Classroom, absen dulu ya. Baik, sekian pembahasan kita, terima kasih.